Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Tempo hari ada yang pesta hantu-hantuan. Hantu dipakai pesta. Akhirnya ditakdirkan Allah banyak yang meninggal. Yang lain di tempat yang lain meresmikan jembatan yang baru diresmikan itu diinjak sekian ribu orang. Berapa itu? 1.500 atau berapa itu? Dalam satu waktu bersamaan. Langsung ambruk lagi jembatannya. Banyak yang meninggal. Itu ditakdirkan Allah. Sedang hura-hura, sedang mungkin bisa disebut sebagai syirik atau maksiat, itu dicabut. Dulu tahun 2000-an juga dicabut. Di Ambon sana orang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri kan banyak, jumlahnya orangnya banyak, sedang taat, dibantai oleh orang yang lebih banyak lagi, dibunuh lebih banyak orang lagi. Nah, begitu itu nggak peduli Allah dalam mencabut nyawa beberapa orang atau banyak orang itu sedang taat atau sedang maksiat, itu kalau dikehendaki ya di saat itu juga mereka tercabut nyawanya. Nah, kita diorientasikan, disarankan untuk selalu menjaga, jangan sampai pas dicabut nyawanya itu sedang maksiat. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan pasrah, dalam keadaan manut, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang tidak tunduk itu seperti yang saya bacakan tadi di surat An-Nahl ayat 57-58. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Allah, maha suci Dia. Sedang untuk mereka apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Adat atau kebiasaan yang dipegangi orang-orang jahiliyah itu menganggap Allah punya anak perempuan. Padahal mereka sendiri kalau mempunyai anak perempuan sangat marah, malu. Orang Arab jahiliyah begitu. Sekarang kalau ada yang malu, marah mempunyai anak perempuan, itu ya masih terjangkiti penyakit jahiliyah dulu itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu fungsi Al-Quran ini diturunkan adalah seperti digambarkan di surat Al-Kahfi ayat 2 dan seterusnya itu, bahwa liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Liyundhira untuk memperingatkan mereka dengan kabar buruk atau siksa, dan untuk menjadi kabar gembira. Terus dilanjutkan di ayat 4, wa yundziral ladzina qalu takhadallahu walada, dan untuk mengingatkan orang yang mempunyai pendirian bahwa Allah mengambil anak. Nah, yang tadi di surat An-Nahl tadi, mereka menganggap para malaikat itu anak perempuannya Allah. Nah, orang yang mempunyai begitu itu akidah yang keliru, bid'ah dalam bidang akidah, akidahnya bid'ah. Ada bid'ah yang di bidang muamalah, ada bid'ah bukan muamalah ya, ubudiyah, cara beribadah, seremonial beribadah itu ya bid'ah. Nah, walaupun nilai bid'ahnya di bawah bid'ah akidah, tetapi ya masih beresiko. Bid'ah amalan, bid'ah ibadah itu masih berisiko. Risikonya amalnya nggak diterima, atau bisa
disebut sebagai orang yang membudayakan jahiliyah, membudayakan kegiatan seremonial yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, salah satu contohnya melakukan suatu amalan yang dilakukan di hari tertentu dengan jumlah tertentu, padahal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu bid'ah ibadah, bid'ah cara baru di bidang seremonial peribadatan. Itu salah satu resikonya, amalannya tidak diterima. Kalau bid'ah akidah, amalannya semuanya, meskipun enggak amal itu bisa-bisa ditolak, bisa-bisa disebut sebagai orang yang keluar dari Islam kalau yang bid'ah itu akidah. Nah, ini yang menganggap Allah mempunyai anak ini bid'ah akidah. Semuanya, semua orang yang menganggap Allah punya anak, pencipta langit dan bumi ini mempunyai bilangan selain tunggal, itu disebut bid'ah akidah. Dan itu potensi besar, insya Allah semua amal kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun masjid, bangun jembatan, bangun jalan, mengentas kemiskinan, semua program kebaikan-kebaikan dia itu dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia dianggap sebagai orang yang bukan Islam lagi, atau dianggap belum masuk Islam. Itu berat karena akidah yang bid'ah. Maka fungsi dari Al-Quran yang Allah sendiri memuji dirinya saat menurunkan Al-Quran ini, fungsinya salah satunya adalah mengingatkan manusia agar bersemangat untuk mencari ilmu, sehingga amalnya, akidahnya, pendiriannya, hatinya itu tertata. Kalau enggak mempunyai ilmu, pendiriannya, sikap hidupnya enggak tertata, berdasarkan perkataan saja, berdasarkan pendapat saja. Nah, di ayat berikutnya, malahum bihi min ilmin wala li abaihim, mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, begitu pula nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. In yaquluna illa kadziba, mereka tidak mengatakan kecuali dusta. Pendapat yang tidak didasarkan oleh wahyu, yang tidak didasarkan oleh dalil hadis, Quran maupun hadis, itu disebut ra'yu, disebut pendapat, disebut dhon. Nah, dhon, pendapat itu seringnya kalau nggak berdasarkan wahyu keliru. Nah, Allah menjuluki pendapat yang tidak berdasarkan wahyu itu, contohnya yang menganggap Allah sebagai orang yang sebagai yang mempunyai anak perempuan, itu keliru, disebut kadzibah. Mereka tidak mau berbicara kecuali bohong. Nah, ini kita bersyukur kehadirat Allah kalau kita diberi, karena kita diberi petunjuk yang sangat berharga begini ini, sehingga dengan petunjuk ini hati kita tertata, sikap kita, langkah kita tertata.